Assalamualaikum teman, ketemu lagi dengan Hazrah. Hari ini kita akan membahas persoalan bangku Cawapres 2029 yang kian memanas. PAN secara terang-terangan mengungkapkan siap dukung Prabowo 2 periode dan menyatakan ketum mereka siap mendampingi. PAN panas, manuver 2029 mulai terlihat. Tapi semua hanya karena bayang-bayang Jokowi masih ada. Apa jadinya jika Prabowo menolak bayangan ini? Siap-siap skenario politik terburuk menuju 2029. Tonton sampai habis untuk melihat fakta mengejutkan. Dan siapa sebenarnya pengendali politik di balik layar? Mendukung Bapak Presiden Prabowo, satu-satunya partai loh di luar Gerindra yang konsisten mendukung Bapak Prabowo tiga pemilihan pilpres ya. Bagi kita itu sudah sebuah pilihan natural untuk mendukung beliau kembali nanti di tahun 2029. Jadi kita dari awal juga sudah mengatakan kita mendukung Presiden Prabowo sekarang all out. Nah, kalau ditanyakan hari ini, saya dukung Pak Zulhas mendampingi Pak Prabowo di tahun 2029 tentu. Nah, itu dan bagi saya itu juga akan menghidupkan mesin partai ya. Kader-kader juga akan bergerak untuk mendukung ketua umumnya. Saya bisa pastikan perolehan suara partai dan nanti akan melonjak ketika 2009. Mas Selamat, PAN sudah terbuka mendukung Pak Prabowo. Artinya kan udah yakin banget nih dukung Pak Prabowo-nya. Apakah pesona Solo sudah memudar? Jadi sebetulnya Partai PAN dari awal sudah menyatakan dan konsisten. Pada tanggal 20 April tahun 2025 di acara Halal Bihalal di DPP PAN, Ketum Zulhas secara lantang dan tegas di hadapan kader se-Indonesia mengatakan siap melanjutkan kepemimpinan Bapak Prabowo, yaitu mengatakan beliau 2 periode. Persoalan wakil presidennya kita bicarakan dan PAN mau terlibat untuk menentukan begitu, karena berbicara tentang PAN dan Gerindra bukan soal politik yang pragmatis, tetapi soal kesamaan misi dan misi yang sama-sama dimiliki oleh kedua partai. Nah itu maksudnya kesamaan misinya cuma sama Gerindra aja, Mas Selamat sama Wapresnya agak-agak beda nih. Nah kan begini Mbak, kita kan menilai bahwa hari ini siapapun nanti pada tahun 2029 yang diinginkan oleh Bapak Prabowo untuk mendampingi dan masuk dalam radar PAN, tentunya kami akan mendukung begitu. Bukan berarti ini sebagai bentuk penolakan terhadap salah satu figur, karena pada prinsipnya hari ini masih dinamis semuanya. Pada hakikatnya PAN ingin memberikan dukungan penuh kepada Bapak Prabowo untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Masih pagi-pagi buta, suhu politik sudah panas. Bukan gara-gara matahari, tapi karena partai-partai mulai menyalakan mesin politiknya. Tahun kedua pemerintahan Prabowo Gibran baru dimulai. Tapi beberapa partai sudah kayak tetangga yang ngerumpi dari pagar. Panaskan suara, siap rebut posisi. Yang paling heboh, PAN. Iya, PAN ini pede banget. Jangan salah paham, pede itu sah-sah saja. Tapi kalau kelewat pede, takutnya kejebur sendiri. Sekarang kita lihat fenomena ini dari sudut pandang politik yang sesungguhnya. Prabowo memang duduk di kursi presiden. Tapi coba lihat lagi, fondasi kemenangan itu dibangun di atas siapa? Ya, Jokowi. Betul, tanpa endorsement detik terakhir dari Jokowi, Prabowo mungkin menang. Tapi menangnya siapa? Elektabilitas Prabowo solid, tapi koalisi besar itu muncul bukan karena Prabowo memesona semua partai, tapi karena Jokowi ikut menjamin stabilitas. Nah, disinilah letak paradoksnya. Presiden baru, tapi legitimasi lama ikut membayangi. Elit politik jelas membaca ini. Mereka paham, Prabowo bukan revolusi total, tapi kelanjutan rezim. Mereka tidak melihat Prabowo sebagai pemimpin yang akan menghapus segala jejak Jokowi, tapi sebagai pewaris yang aman. Aman dalam arti, politik jalan terus, bisnis tetap jalan, proyek tetap jalan, dan jangan ada drama terlalu besar yang mengganggu kenyamanan elit. Nah, mari kita lihat PAN. Pagi-pagi sudah panas. Kok bisa? Ya karena PAN ini selalu punya mekanisme pamer kekuatan lebih cepat daripada partai lain. Mereka bilang, dukungan untuk Prabowo harga mati. Tapi yang jadi pertanyaan, harga mati untuk siapa? Prabowo atau Jokowi yang masih jadi titik referensi elit? Kalau kita tarik benang merah, PAN sebenarnya masih menghitung. Siapa yang akan memastikan kursi tetap aman? Siapa yang bisa menahan arus politik yang kadang liar? Serangan ke Gibran juga menarik. Banyak purnawirawan dan pihak luar menyerang Gibran dengan isu ijazah atau buku Gibran Endgame.
Tapi fakta berbicara lain. Serangan itu tidak menghancurkan. Justru elektabilitas Gibran naik. Hari ini tembus 72%. Jadi, bukannya jatuh, Gibran malah jadi simbol bahwa bayang-bayang Jokowi tetap hidup. Ini bukan kebetulan. Publik membaca narasi. Gibran itu lanjutan Jokowi, bukan sekadar wakil presiden biasa. Sementara PAN panas, elit lain berhitung. Mereka menilai, Prabowo boleh jadi presiden tapi tanpa Jokowi, koalisi bisa retak. PAN misalnya, selalu pede bicara cawapres dan pergeseran kekuatan internal. Tapi keberanian itu muncul saat Jokowi masih kuat. Artinya, loyalitas mereka lebih ke Jokowi, bukan Prabowo semata. Kalau Jokowi mundur sepenuhnya, siap-siap ada drama baru, ada partai yang mulai lompat, atau bikin poros baru. Sekarang kita lihat sisi yang lebih pedas. Manuver di kabinet. Ada Yandri, Menteri Desa, dan daerah tertinggal, diduga menyalahgunakan kewenangan. Kepala desa diserang diarahkan untuk mendukung istrinya. Ini kan mencolok banget. Pemanfaatan jabatan untuk urusan pribadi, meskipun belakangan dibatalkan ombudsman, menunjukkan bahwa politik lokal bisa disusupi kepentingan partai. Gibran tetap tenang, fokus kerja, tidak ikut-ikutan gaduh. Inilah yang bikin jelas benang merahnya. Prabowo bisa memimpin, tapi Jokowi tetap mengikat semua elemen. Gibran adalah perpanjangan tangan Jokowi. Koalisi solid karena mereka takut kehilangan perlindungan Jokowi, bukan karena Prabowo ditakuti. PAN berani pamer kekuatan karena Jokowi ada di belakang layar. Semua serangan balik ke Gibran gagal. Ya, karena menabrak bayang-bayang Jokowi. Kalau kita tarik kesimpulan tajam, kemenangan Prabowo dibangun di atas legitimasi Jokowi. Fondasi politiknya bukan murni Prabowo, tapi Prabowo yang disetujui, atau lebih tepatnya dijaga oleh Jokowi. Bayang-bayang itu menentukan arah, koalisi, dan perilaku partai. Tanpa bayangan itu, bisa jadi drama politik besar sebelum 2029. Pesan kunci? Simple tapi menohok. Prabowo aman karena Jokowi tetap berpengaruh. PAN panas bukan karena Prabowo, tapi karena Jokowi masih dihormati. Serangan ke Gibran gagal karena bayang-bayang Jokowi terlalu kuat. Tahun kedua ini baru pemanasan, tahun ketiga eskalasi naik. Tahun keempat makin ribet. Tahun kelima, kita lihat nanti. Tapi satu hal pasti, Prabowo bisa menjadi presiden, tapi jalan politiknya masih harus melewati lorong-lorong bayang-bayang Jokowi. Jokowi tak pergi, hanya pindah posisi. Pagi-pagi sambil ngopi, coba lihat fenomena Gibran. Banyak yang bilang dia cuma wakil presiden, tapi jangan salah. Gibran ini bukan sekadar nomor 2 di kabinet. Dia adalah jangkar psikologis politik Jokowi di pemerintahan Prabowo. Kalau Prabowo itu kapal utama, Gibran ini jangkar yang bikin kapal nggak oleng meski gelombang elit politik menghantam. Serangan bertubi-tubi ke Gibran, ijazah, buku, fitnah sana-sini, nihil. Semua gagal. Bahkan balik menghantam penyerangnya sendiri. Ada buku Gibran Endgame. Faktanya yang kelihatan endgame malah penulisnya, bukan Gibran. Publik mulai paham. Menyerang Gibran sama dengan menyerang Jokowi. Dan itu artinya, ya gagal total. Kita lihat angka, elektabilitas Gibran tembus 72%. Bukan angka main-main, ini indikasi publik membaca pesan politik terselubung. Keberadaan Gibran bukan kebetulan, tapi simbol keberlanjutan kepemimpinan Jokowi. Jadi kalau ada yang berharap Gibran goyah, siap-siap kecewa. Justru publik memberi lampu hijau bahwa bayangan Jokowi tetap hadir, tapi dengan cara baru. Sekarang soal elit politik dan koalisi. Mereka semua paham kode ini. Gibran itu seperti CCTV live dari Jokowi. Setiap gerakan partai, setiap wacana cawapres, semuanya diawasi. PAN, misalnya, pede banget bicara wakil presiden, tapi itu muncul saat Jokowi masih hidup di belakang. Kalau Jokowi mundur total, bisa-bisa PAN kebingungan, mulai menimbang-nimbang posisi, ikut gelombang baru, atau tetap loyal ke Prabowo yang belum punya jangkar Jokowi lagi. Fakta lapangan juga menunjukkan satu hal. Gibran bukan hanya simbol, tapi penyeimbang politik internal. Kalau ada elit yang mulai menggoyang stabilitas kabinet atau membuat manuver liar, bayang-bayang Jokowi melalui Gibran selalu bikin mereka mikir 2 kali. Ini psikologi politik yang jarang terlihat tapi sangat efektif. Kehadiran Gibran menahan api dalam sekam elit politik.
Sekarang coba bayangkan tanpa Gibran. Semua serangan ke Jokowi dulu itu berhasil, kan? Tidak. Sekarang bayangan itu ada dalam sosok anaknya sendiri. Jadi elit partai tetap respek, tetap patuh, tetap berhitung. Ini strategi halus tapi mematikan. Jokowi aman dari pensiun politik total, tapi tetap memimpin melalui Gibran. Yang lucu tapi menggelitik, banyak pihak yang sibuk memanaskan isu Gibran untuk 2029. Sialnya, tiap kali menyerang, bukannya Gibran turun, ia malah naik. Ada yang bilang elektabilitas naik karena strategi komunikasi. Ada yang bilang karena kesabaran politik. Tapi kenyataannya, ini efek psikologis dari bayangan Jokowi. Publik dan elit tahu ini bukan sekadar anak muda biasa. Ini perpanjangan tangan Jokowi. Dan jangan lupa, Gibran juga menampilkan kedisiplinan kerja yang bikin semua pihak nyengir kecut. Fokus membantu Prabowo, nggak peduli isu 2029, nggak ikut ribut, nggak nebeng gosip, tapi tetap mengontrol ritme politik halus dari balik layar. Ini level manuver politik yang bikin lawan politik mikir, kok susah banget ngerusak posisi ini? Pesan kunci yang tajam, selama Gibran ada, Jokowi tidak benar-benar pensiun. Prabowo aman selama bayang-bayang Jokowi tetap utuh. Koalisi, elit partai, PAN, semua masih menyetir. Arah politik berdasarkan siapa yang dianggap dekat Jokowi. Dan itu jelas Gibran. Satu hal lagi yang lucu tapi kritis. Elit yang ingin maju di 2029, yang tidak ingin terseret ke orbit Jokowi Gibran, mulai kebingungan. Mereka ingin melawan, tapi takut tersandung psikologi politik. Serangan langsung ke Gibran. Gagal, serangan ke Prabowo. Bisa balik ke mereka sendiri. Ini dinamika yang bikin politik Indonesia tetap seru, tapi sekaligus bikin elit sadar bahwa bayang-bayang Jokowi masih menentukan permainan. Jadi intinya, Gibran bukan sekadar wakil presiden, bukan sekadar wajah baru di kabinet. Dia adalah simbol, jangkar, dan alarm politik Jokowi sekaligus. Siapa yang menyerang dia, menyerang Jokowi. Siapa yang ingin mendekat, otomatis menempel ke pusat kekuatan baru. Dan bagi Prabowo, selama Gibran ada, stabilitas tetap terjaga, tapi kemandirian politik tetap terbatas. Koalisi besar, tapi siapa yang mengikat? Pagi-pagi, partai-partai sudah mulai manasin mesin politiknya. PAN paling depan. Saking pedenya, kayak anak baru sekolah yang udah pede bilang, aku paling siap jadi ketua OSIS. Tapi jangan salah, keberanian PAN itu bukan sepenuhnya karena Prabowo. Ini karena Jokowi masih ada di belakang layar, masih jadi jangkar keamanan politik bagi elit. PAN bicara cawapres, buka suara soal manuver 2029, tapi timingnya lucu. Mereka berani tampil terang-terangan saat bayang-bayang Jokowi masih kuat. Artinya, keberanian itu bersyarat. Tanpa Jokowi, bisa jadi mereka malah diam-diam, tarik napas, dan mulai menghitung, aman nggak kalau maju tanpa payung Jokowi? Sekarang mari kita lihat sikap elit lain. Partai lain mungkin terlihat diam, tapi sebenarnya mereka sedang membaca arah angin. Koalisi solid? Ya, solid. Tapi solidnya karena takut retak kalau Jokowi mundur, bukan karena Prabowo mendadak jadi pemimpin super. PAN bisa berani bicara, tapi itu karena mereka punya jaminan psikologis. Jokowi masih dihormati, Gibran masih ada, dan stabilitas politik masih terjaga. Ada hal yang bikin politik PAN makin menarik. Yandri, Menteri Desa, misalnya, digoreng karena isu penyalahgunaan wewenang. Kepala desa diserang diarahkan untuk mendukung istrinya. Ini kan paket lengkap manuver politik lokal. Tapi meski ada isu seperti itu, PAN tetap pede bilang, kami all out dukung Prabowo. All out? Boleh jadi, tapi tetap dalam batas yang dijaga oleh bayang-bayang Jokowi. Artinya, soliditas koalisi bukan karena takut Prabowo, tapi karena Jokowi masih jadi magnet. Sekarang coba bayangkan skenario lain. Jokowi mundur sepenuhnya, Gibran nggak lagi jadi jangkar. Apa yang terjadi? PAN mungkin masih berusaha bertahan, tapi risiko retak tinggi. Elite mulai berpikir ulang, bertahan di jalur Prabowo. Apa bikin poros baru? Koalisi yang tadinya rapi bisa mulai goyah. PAN yang pede pagi-pagi ini bisa ketahuan. Pedenya cuma karena payung Jokowi. Begitu payung itu hilang, bisa kebakaran politik internal. Fakta lucu tapi tajam. Elit politik itu sebenarnya tidak terlalu peduli siapa yang menang.
Mereka peduli siapa yang bisa menjamin kelanjutan proyek, posisi, dan keamanan politik. Dalam konteks ini Jokowi masih nomor 1, Prabowo. Nomor 2 dalam hal psikologi elit, Gibran. Nomor 1 di level simbolik, jangkar, pengikat, dan alarm sekaligus. Pesan kunci yang bikin nyengir, tapi menusuk. Koalisi solid bukan karena Prabowo ditakuti, tapi karena Jokowi masih dihormati. PAN berani bicara karena ada payung Jokowi dan Gibran. Jika Jokowi mundur, koalisi bisa retak dari dalam. PAN PD bisa mendadak jadi angin-anginan. Dan jangan lupa, semua manuver partai ini tetap diawasi publik. Di era kebebasan informasi, semua gerakan dicatat, dianalisis, dan dijadikan bahan debat. Jadi PAN panas pagi-pagi ini bukan sekadar strategi internal, tapi juga menunjukkan siapa yang mereka anggap pengikat kekuatan politik. Intinya, PAN bisa jadi frontliner, bisa jadi vokal, tapi loyalitas mereka lebih ke Jokowi daripada Prabowo. Dan ini akan menentukan arah politik sampai 2029. Kalau bayang-bayang Jokowi tetap ada, koalisi aman. Kalau bayang-bayang itu hilang, siap-siap drama baru, politik tarik-menarik, dan mungkin partai mulai berpikir jalan sendiri. Bayang-bayang Jokowi itu seperti GPS politik yang nggak kelihatan tapi selalu mengarahkan. Selama Prabowo mengikuti jalur bayangan itu aman. Tapi coba bayangkan Prabowo memutuskan jalur sendiri, menurunkan jangkar Jokowi, dan bilang, aku bisa sendiri. Pertama-tama, siap-siap konflik elit di kabinet. Semua partai koalisi yang selama ini nyaman, di orbit bayangan Jokowi mulai gelisah. Mereka mulai menghitung apakah tetap bertahan, ikut gelombang baru, atau bikin poros alternatif. Gibran, yang selama ini jadi penyeimbang, tiba-tiba jadi titik benturan paling sensitif. Serangan ke Gibran sama dengan serangan ke Jokowi, sama dengan bisa bikin koalisi goyah. Ingat kasus PAN. Pagi-pagi mereka pede, tapi itu saat Jokowi masih kuat. Kalau bayangan itu hilang, pede itu bisa berubah jadi panik. Mereka mulai nanya-nanya, apakah Prabowo cukup kuat menjaga stabilitas sendiri? Kalau jawaban di kepala mereka negatif, bersiap-siap ada manuver internal. Loyalitas partai bisa mulai diuji. Kalau Prabowo mencoba tampil sepenuhnya mandiri, risiko politik meningkat drastis. Partai mulai menghitung ulang posisi. Ada yang diam, ada yang menunggu, ada yang mulai mengintip peluang bikin poros baru. Konflik elit bisa meledak diam-diam. Perang dingin mulai terjadi di dalam kabinet. Bukan di media, tapi di balik pintu tertutup. Stabilitas pemerintahan yang selama ini terlihat mulus bisa terguncang. Mungkin masih terlihat aman di permukaan. Tapi di balik layar, semua sedang berhitung. Siapa aman, siapa harus geser posisi, siapa harus pasang strategi politik baru. Gibran tetap jadi simbol. Siapa yang berani menyerangnya? Publik dan elit politik tahu menyerang Gibran sama dengan menyerang Jokowi. Tapi bayang-bayang Jokowi mulai mengecil kalau Prabowo menjauh. Dan ini artinya titik stabil yang selama ini menjaga politik tetap aman bisa hilang. Di sisi lain, Prabowo pasti sadar stabilitas lebih penting daripada ego kepemimpinan. Mungkin ada dorongan untuk tampil mandiri, tapi dia tahu kalau terlalu jauh dari bayangan Jokowi, risiko retaknya koalisi terlalu besar. Bisa jadi ada partai yang tiba-tiba mundur, ada elit yang mulai manuver, dan semua janji politik jadi goyah. Pesan pedas tapi jelas. Menjauh dari Jokowi bukan manuver berani, tapi perjudian besar. Prabowo tahu, tanpa bayangan Jokowi, koalisi bisa retak dari dalam. Stabilitas kabinet dan dukungan elit tidak bisa dijamin kalau Prabowo ingin berjalan sendiri. Dan yang paling menarik, politik Indonesia itu lucu, tapi kejam. Semua yang mencoba melawan bayang-bayang Jokowi biasanya bakal menghadapi kenyataan pahit. Mereka yang menyerang Jokowi atau Gibran satu persatu tumbang. Mereka yang ikut di orbit Jokowi aman. Artinya, arah politik sebenarnya sudah ditentukan oleh siapa yang tetap berada di dekat Jokowi. Klimaksnya, menuju 2029, pertarungan sebenarnya bukan soal Prabowo versus siapapun. Pertarungan itu soal siapa yang tetap berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Prabowo boleh memimpin negara, tapi arah koalisi, stabilitas politik, dan bahkan keputusan elit sebagian besar masih dipengaruhi oleh Jokowi melalui Gibran. Pertanyaan provokatif di ujung. Prabowo pemimpin mandiri atau penjaga estafet Jokowi? Jokowi sudah pensiun, atau justru sedang berada di puncak pengaruhnya? Bayang-bayang Jokowi itu seperti GPS politik yang nggak kelihatan tapi selalu mengarahkan.
Selama Prabowo mengikuti jalur bayangan itu, aman. Tapi coba bayangkan, Prabowo memutuskan jalur sendiri, menurunkan jangkar Jokowi dan bilang, "Aku bisa sendiri." Pertama-tama siap-siap konflik elit di kabinet. Semua partai koalisi yang selama ini nyaman di orbit bayangan Jokowi mulai gelisah. Mereka mulai menghitung, apakah tetap bertahan, ikut gelombang baru, atau bikin poros alternatif. Gibran yang selama ini jadi penyeimbang, tiba-tiba jadi titik benturan paling sensitif. Serangan ke Gibran sama dengan serangan ke Jokowi, sama dengan bisa bikin koalisi goyah. Ingat kasus PAN. Pagi-pagi mereka pede, tapi itu saat Jokowi masih kuat. Kalau bayangan itu hilang, pede itu bisa berubah jadi panik. Mereka mulai nanya-nanya, apakah Prabowo cukup kuat menjaga stabilitas sendiri? Kalau jawaban di kepala mereka negatif, bersiap-siap ada manuver internal. Loyalitas partai bisa mulai diuji. Kalau Prabowo mencoba tampil sepenuhnya mandiri, risiko politik meningkat drastis. Partai mulai menghitung ulang posisi. Ada yang diam, ada yang menunggu, ada yang mulai mengintip peluang bikin poros baru. Konflik elit bisa meledak diam-diam. Perang dingin mulai terjadi di dalam kabinet, bukan di media, tapi di balik pintu tertutup.